Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Ibu Agustina Mutia, SE, MEI. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi promosi, mutasi, dan demosi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Isnadiatun Nikmah dengan NIM 5042169, Sinta Sintia dengan NIM 5042147, Ayu Suraya dengan NIM 5042160, terakhir Musafingatul Hikmah dengan NIM 5042178. Promosi jabatan adalah perpindahan posisi jabatan atau pekerjaan seorang karyawan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya peningkatan jabatan, maka tugas, tanggung jawab, serta wewenang akan meningkat pula. Pada umumnya, promosi jabatan juga diikuti oleh peningkatan gaji dan fasilitas-fasilitas lainnya. Hasil dari promosi yang dilakukan dapat membentuk perilaku karyawan terhadap pekerjaan yang bisa meningkatkan semangat kerja karyawan dengan baik. Promosi memberikan peranan penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan oleh karyawan. Karena dengan promosi ini berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi akan memberikan status sosial, wewenang, dan tanggung jawab, serta penghasilan yang semakin besar bagi karyawan. Beberapa tujuan dari promosi jabatan yaitu memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang menghasilkan kinerja baik, menciptakan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar, dapat merangsang karyawan agar lebih semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya. Adapun syarat dalam promosi jabatan yaitu pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, kejujuran, tanggung jawab, kepandaian bergaul, prestasi kerja, inisiatif, dan kreatif. Selanjutnya mengenai mutasi jabatan, di mana mutasi jabatan merupakan suatu hal yang mungkin terjadi di sebuah perusahaan. Karyawan yang dimutasi dapat diartikan sebagai pemindahan posisi, jabatan, maupun tempat kerja dengan tugas, upah, dan tanggung jawab yang relatif sama. Mutasi jabatan bisa terjadi dimanapun, namun umumnya hal ini terjadi pada suatu perusahaan yang memiliki kantor cabang. Biasanya, mutasi pada karyawan harus dilakukan sesuai peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja yang dilakukan bersama. Pentingnya penerapan mutasi dapat membantu pegawai dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, di mana pada saat diadakan mutasi perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan dari pegawai dan lamanya bekerja. Karena ketika mutasi dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, maka kinerja pegawai pun akan naik. Begitu pula dengan faktor lamanya bekerja, semakin lama pegawai tidak diadakan mutasi, maka pegawai pun akan merasa jenuh. Tujuan dari dilakukannya mutasi yaitu untuk mengarahkan penempatan tenaga kerja ke jabatan yang lebih sesuai dengan skill atau keahlian, minat, bakat, dan kemampuan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum. Agar pelaksanaan mutasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi perusahaan, maka ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu setiap mutasi yang dilakukan hendaknya jangan sampai dirasakan sebagai suatu hukuman bagi pegawai yang bersangkutan. Hendaknya mutasi dilakukan untuk memperkuat kerjasama kelompok. Adanya mutasi diharapkan
dapat mengurangi kejenuhan atau kebosanan dari seorang karyawan. Terakhir, demosi. Demosi adalah kebalikan dari promosi, di mana demosi merupakan penurunan jabatan serta diikuti penurunan gaji dan tanggung jawab. Terjadinya demosi biasanya dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk, serta bisa juga diberikan pada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi hukuman. Demosi merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. Terjadinya demosi akan berdampak kepada kompensasi dan kesejahteraan lainnya, dan yang jelas akan terjadi pengurangan atau kehilangan sebagai jumlah kompensasi dan kesejahteraan dari yang diterimanya selama ini. Tujuan dilakukannya demosi agar karyawan menyadari kesalahannya dalam bekerja sehingga bisa memperbaiki kualitas kerjanya menjadi lebih baik dan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam pekerjaan. Tujuan demosi juga untuk menegakkan disiplin dan peraturan yang berlaku untuk menjaga prestasi dan perilaku karyawan. Keuntungan demosi bagi seorang karyawan yaitu perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan dalam banyak pelatihan dan pengembangan selama mereka mengalami demosi. Dengan penurunan pangkat juga akan membuat mereka menjadi tidak jenuh, serta pilihan terbaik untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi, sehingga membutuhkan banyak latihan dan pengalaman. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.